Siapa tak mengenal Rasman Arif Nasution? Ia, pengacara kontroversi berdarah Batak ini, baru-baru ini kembali membawa kabar panas untuk para seterunya, yang mana nyatanya hingga saat ini konflik perseteruannya dengan beberapa pihak belum juga habis. Bahkan terkini, beberapa di antara kasusnya sudah mulai menemui titik terang. Dalam konferensi persnya kemarin, mantan suami kontrak Bella Luna itu kembali melempar bola panas kepada Dennis Cariesta, yang dimana terkait lanjutan proses laporannya di Polda Sumut beberapa waktu silam, nampaknya sudah mulai menemui titik terang. Dengan beberapa informasi yang ia miliki dari tim kepolisian Polda Sumut, Rasman pun kini semakin percaya diri dapat menjebloskan Dennis ke dalam penjara dengan ancaman hukuman tahanan selama 6 tahun lamanya. Lantas, apa yang membuat Rasman begitu percaya diri dapat segera memenjarakan Dennis? Dan benarkah pula dalam waktu dekat ini Dennis akan kembali dipanggil tim kepolisian Polda Sumatera Utara untuk kembali diproses? Saya informasikan berdasarkan gelar perkara di Ditkrimsus Polda Sumatera Utara, laporan saya doktoran terhadap saudara Dennis Cariesta dan Samsul Caniago itu naik sidik. Naik sidik itu artinya ada 2 alat bukti. Meskipun masih dalam status saksi, tapi insya Allah berdasarkan fakta, data, dan ahli yang akan saya siapkan, dokumen-dokumen yang akan saya persiapkan, maka saya hakul yakin dalam waktu dekat saudara Dennis Cariesta akan menjadi tersangka. Kenapa? Karena dalam laporan saya itu dari banyak ahli yang saya tanya, di samping saya sebagai orang hukum, teman-teman saya, akademisi, pengamat, dan ahli IT, baik pidana IT maupun bahasa, semuanya sepakat bahwa untuk saudara Dennis Cariesta dan laporan saya bersama dengan Samsul, unsur kuat, unsur pencemarannya kuat, unsur fitnah kejinya kuat. Dan karena itu kalau dia bilang kau yang akan masuk jeruji besi, kita tanya. Terus gue bilang, mana bisa, emang abang bisa masukin saya ke jeruji besi? Emang bisa bang? Abang kan bukan polisi. Siapa abang bisa masukin saya ke jeruji besi? Abang kan pengacara yang udah nggak laku menurut saya. Karena gue ngerasain gue kan benar, emang benar dia botak. Kecuali kalau gue bilang dia gondrong, gue bisa masuk penjara. Kan fitnah, dia nggak gondrong. Ini bisa dibilang dia kalah ya? Enggak, ya silakan netizen yang menilai. Ya. Gue ini tidak mencari menang atau kalah. Menang dan kalah penting buat gue, nggak ada untungnya. Yang penting adalah kebenaran harus jadi kebenaran. saya memang orangnya berbicara terkesan temperamental, not control. Padahal saya sesungguhnya orang yang sangat hati-hati, terutama menghadapi media, karena orang punya style sendiri, punya brand sendiri, dan inilah style saya. Maka terhadap seluruh laporan saya, terutama Dennis Cariesta, tetap jalan dan sudah naik sidik. Termasuk respon saya hari ini, saya sudah infokan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. Agak ada bang yang takut sama lu bang. Gue aja tukang bunga kagak takut. Karena itu Dennis, siap-siap kau dipanggil dan buktikan kalau kau kooperatif atau justru sebaliknya. Mungkin kau merasa kebal hukum, ketika kau dipanggil, diberitahukan bahwa naik sidik, kau datang atau tidak datang, kita lihat.
Jangan coba-coba ada orang yang menghalang-halangi proses penegakan hukum ini, yang mencoba mengintervensi. Sekali lagi, hakul yakin Denis Caryasta alias Denis Cadel, sebagaimana dia pakai dalam jaketnya warna pink, bahwa insya Allah segera menjadi tersangka. Terlepas dari perseteruannya dengan Denis Caryasta, dalam kesempatan yang sama, Rasman juga turut menyenggol mantan kliennya Iklima Kim atas kasus laporan perseteruannya dengan Hotman Paris Hutapea. Seperti yang diketahui sebelumnya, Iklima Kim memang sempat menjalani pemeriksaan atas laporan yang dibuat Hotman Paris atas adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Kim dengan Rasman saat masih menjadi kuasa hukumnya. Lantas, seperti apa kelanjutan kasus perseteruan segitiga antara Hotman, Rasman, dan Iklima Kim? Dan seperti apa pula reaksi Rasman terkait Kim yang membantah tidak pernah menandatangani berkas persyaratan dengan Rasman? Di mana kau belajar itu? Untuk Iklima Kim, ada pernyataan dari saudara pengacaranya yang anak kemarin sore ini, yang mengatakan bahwa Iklima Kim tidak pernah menandatangani surat pernyataan. Ya, Mat ya? Ya. Aduh. Nih suratnya. Aslinya ada di saya. Ini akan kita uji di laboratorium kriminal Mabes Polri. Saya sudah serahkan. Makanya saya tantang, lakukan konfrontir. Lakukan gelar perkara khusus, bawa cek laboratorium Mabes Polri, laboratorium kriminal Mabes Polri untuk memastikan. Tapi 1000%, jangankan 100%, 1000% ini adalah tanda tangan dari saudara Putri Iklima Aprilia. Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim minggu lalu sudah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Dari video YouTube berita yang muncul, saya sudah lihat bahwa Iklima Kim ini sudah ketar-ketir, bos. Sudah cemas dia. Sudah tidak berani wawancara ke media. Bahkan pengacaranya, ya Allah, kau masih junior kau. Junior ini begini dari cara bicaranya, penguasaan bahannya, cara komunikasinya di debat ketika kemarin konfrontir, mediasi dengan Hotman terbirit-birit. Kau saya ingatkan, kau masih anak kemarin sore. Siapa nama pengacaranya? Hah? Aldo Huli. Saya pun nggak ingat nama kau. Kau selalu bilang malpraktek profesi. Saya ini bilang, kau lihat tuh Denis ya. Kau pun dalam intayan saya. Urusan hukum saya akan tindak. Saya akan pastikan apakah itu persetujuan Iklima Kim, tentu dengan data, atau kau yang mengarang-arang. Ayo, kau mau lari kemana Kim? Nggak bisa. Kalau Kim sudah diperiksa, karena saksi-saksimu sudah diperiksa, nanti penyidik Cyber Mabes Polri akan menggelar untuk menetapkan tersangka. Ya, jadi ini sudah mulai menggerucut. Karena memang Hotman kalau sudah janji akan berperang hukum, tetap gote kuning. Ya. Jadi sudah mendekati, sudah tingkat penyidikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Mabes Polri menetapkan siapa tersangkanya. Dan Hotman, tidak usah kau berlagak lagi sok kaya, tidak dicintai di kampungnya. Iya, Mak? Iya. Hotman, minggu lalu saya ke Sumatera Utara, Sidempuan. Saya ada klien di sana beberapa orang. Jadi kalau kau bilang nggak ada klien, ya Allah, bilang KTP lagi. Aduh, nggak jalan, kalian fitnah saya. Ya, masa saya kasih KTP saya jadi jaminan? 5 juta lagi, ya Allah. Ya Allah. Jadi Hotman, orang sekampungnya sudah cerita semua. Rupanya Hotman ini katanya ya, katanya. Benar atau tidak? Ada kemarin itu waktu dia pulang bawa sembako 100 paket, nggak habis. Itu tandanya apa itu? Nggak diterima Sama masyarakat.
Ini katanya, kalau di kampung saya, dibilangnya 5.000 saya bantu, itu kan anak-anak. Ada yang 10.000, dia kan kalau 2 kali selip. Ada anak gadis 50.000, ada yang 100.000, ada yang 400.000. Terus anak yatim, mana saya cerita-cerita. Tapi orang bahagia dengan Tapi kedatangan orang bahagia dengan kedatangan saya. Beda dengan dia. Bukan dengan dia. Tapi yang pasti Hotman untuk Fris Paris Junior Hutapea sedang on proses tentang keabsahan sebagai mahasiswa, kelulusannya. Sekarang bisa kita tracking, walaupun terdaftar di Dikti. Kalau kita lihat prosesnya nggak benar, kita kejar juga bos. Sekarang dalam proses semua, ya.